Pusing nyut-nyutan di hari pertama dan kedua puasa. Kepala rasanya berat, bawaannya cranky alias senggol bacok, dan mata susah banget diajak kompromi. Familiar dengan gejala ini? Selamat, Anda sedang mengalami caffeine withdrawal atau sakau kafein ringan. Bagi pecinta kopi, Ramadan ngasih dilema yang lumayan berat. Kalau ngopi pas sahur, siang harinya malah bolak-balik toilet dan makin haus. Kalau ngopi pas buka puasa, malamnya mata nyala nggak bisa tidur. Padahal besok harus bangun sahur lagi. Serba salah kan? Di episode kedua Kimia Ramadan ini, kita nggak cuma bahas keluhan ngantuk. Kita akan membedah kelakuan molekul kafein di dalam otak kita. Kita akan pelajari konsep half-life atau waktu paruh kimia dan mencari tahu kapan sebenarnya waktu paling presisi untuk minum kopi di bulan puasa. Selamat datang kembali di Bisa Kimia. Sebelum kita bahas waktu terbaiknya, kita harus tahu dulu gimana cara kopi menipu otakmu. Di dalam tubuh kita ada molekul yang namanya adenosin. Semakin lama kamu beraktivitas dari pagi ke sore, kadar adenosin ini makin menumpuk. Ketika adenosin menempel pada reseptornya di otak, dia mengirimkan sinyal. Bro, kita capek, waktunya tidur. Tapi, coba lihat struktur kimia kafein. Bentuknya sangat mirip dengan adenosin. Jadi, saat kafein masuk ke darah dan naik ke otak, dia akan menyerobot tempat duduk adenosin di reseptor tadi. Hasilnya, otakmu tidak menerima sinyal capek. Kamu merasa segar bugar, padahal aslinya tubuhmu lelah. Kopi tidak memberi energi ekstra, dia hanya memblokir rasa lelah. Nah, logika kopi orang awam biasanya begini. Wah, biar siang nggak ngantuk pas puasa, ngopinya digas pas sahur aja. Secara kimiawi, ini adalah jebakan mematikan. Kenapa? Karena kafein bersifat diuretik. Kafein menekan produksi hormon ADH atau antidiuretik hormon di otak. Hormon ini tugasnya menahan air agar tidak cepat dibuang oleh ginjal. Karena hormon ini diblokir kafein, ginjalmu jadi mode loss. Kamu akan lebih sering buang air kecil di pagi harinya. Bayangkan, kamu baru menimbun air saat sahur, lalu langsung dikuras habis oleh kopi dalam waktu 3 jam. Sisanya, 10 jam ke depan kamu akan menahan dehidrasi ekstrim yang justru bikin badan makin lemes dan pusing. Jadi, ngopi pas sahur, big no. Kalau sahur dicoret, berarti tinggal waktu malam setelah berbuka. Tapi masalahnya, ada yang namanya waktu paruh atau half-life. Waktu paruh kafein pada orang dewasa rata-rata adalah 6-6 jam. Artinya, butuh 6 jam bagi tubuh untuk membersihkan setengah dari jumlah kafein yang kamu minum. Mari kita simulasikan. Kamu buka puasa jam 6 sore pakai segelas kopi hitam, sekitar 100 mg kafein. Pada jam 12 malam saat kamu butuh deep sleep, masih ada 50 mg kafein beredar di darahmu. Bahkan, jam 5 pagi pas sahur, masih ada 25 mg yang tersisa. Arsitektur tidurmu akan hancur. Kamu tidur, tapi tidak restoratif. Lalu, kapan dong waktu terbaiknya? Jika kamu benar-benar butuh fix kafein tanpa merusak ginjal dan tidurmu, ini algoritmanya. Jendela emas, the golden window. Minumlah kopi 1-2 jam setelah berbuka puasa, misalnya jam 7 atau setengah 8. Turunkan dosis, microdosing. Jangan minum secangkir penuh V60 atau kopi susu gula aren ukuran literan. Cukup minum setengah kecil cangkir balina atau 1 shot espresso. Kamu cuma butuh menyentuh reseptor dopamin sedikit untuk menghilangkan pusing withdrawal, bukan untuk melek semalaman. Hidrasi ganda. Ingat efek diuretik tadi? Setiap minum 1 gelas kopi di malam hari, wajib dibayar dengan 2 gelas air putih tambahan sebelum tidur. Sebenarnya Ramadan adalah waktu riset biologis yang paling sempurna. Kalau kamu berani menahan pusing selama 3-4 hari pertama tanpa kopi sama sekali, reseptor adenosin di otakmu akan terkalibrasi ulang. Toleransimu terhadap kafein akan turun, dan tubuhmu akan belajar memproduksi energi alaminya lagi tanpa harus disuntik stimulan dari luar. Pilihan ada di tanganmu. Mau pakai algoritma kopi malam yang presisi, atau sekalian puasa kafein sebulan penuh. Di episode 3 minggu depan, kita akan bahas soal mitos air putih. Kenapa minum seliter air sekaligus pas sahur itu percuma dan airnya numpang lewat doang? Kita akan bedah kimia elektrolit tubuh kita. Jangan lupa subscribe Bisa Kimia, like dan share video ini ke teman ngopimu yang lagi pusing-pusingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.